Iya, selamat pagi. Ya, semuanya sehat-sehat semuanya dan ya terus untuk ini ya terus bersuka cita, terus bersyukur, ucapan syukur selalu mengalir. Biarlah setiap hari ada sesuatu yang baru dan itu memberikan semangat. Ya, hari ini saya belajar dari cerita mungkin udah pada tahu gitu ya. Mungkin udah sering dibahas. Dan saya melihat hal yang katakan, oh, oke. Jadi di sini ada pada waktu ia menabur benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Kemudian sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh subur, tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Ada, jadi tanah itu kondisinya maksudnya bervariasi. Jadi tidak hanya variasi 4 aja ini, tetapi ada variasi yang lain yang tentunya kalau di realita itu lebih beragam. Ada juga tanah yang udah banyak tanahnya, kemudian itu misalkan kurang pupuknya. Nah, jadi tanah yang bagus itu adalah tanah yang subur seperti apa? Tanah yang tentunya banyak karbonnya dan di situ ada nitrogen, ada fosfornya. Nah, itu tanah yang bagus. Karena semua pertumbuhan tanaman itu membutuhkan karbon, membutuhkan nitrogen, sama membutuhkan fosfor. Makanya pupuk pun menyediakan akan hal itu, yaitu pupuk NPK, nitrogen, fosfor, sama namanya kalium, sama K. Di sini saya belajar, ya semua tanah itu sebenarnya bisa di dijadikan sebagai tempat untuk katakan suatu tanaman itu bertumbuh, suatu benih itu bertumbuh, tanah apapun begitu ya. Di sini diperlihatkan tanah yang katakan ya macam-macam tanah. Jadi ada pinggir jalan, satu, kedua berbatu-batu, tanahnya tipis. Nah, yang ketiga ada tanahnya tapi ada semak-semaknya. Yang keempat itu tanah yang subur, tanah yang baik. Nah, di sini tanah ini kondisinya ternyata ketika saya membayangkan kalau menanamkan benih, misalkan saya hanya memiliki tanah di pinggir jalan, saya menanam, saya nggak bisa langsung menanam. Yang perlu dilakukan tuh lebih banyak dibandingkan kalau tanahnya di tanah yang berbatu-batu. Jadi kalau di pinggir jalan itu ya justru lebih lebih banyak effort ya katakan untuk katakan menambah tanahnya lagi, kemudian menambah dalam mungkin tanahnya itu diperdalam, tanah yang gembur itu ditambahin lagi ya. Tanah pinggir jalan saya kepikir pinggir jalan aspal, kemudian di samping-sampingnya itu pasti kering-kering kerontang gitu. Jadi banyak effort yang dilakukan. Nah, kemudian yang berbatu-batu, tanahnya tipis, untuk dibuat menjadi tanah yang subur bisa nggak? Bisa. Batu-batunya dibuang, diperbanyak tanahnya, terus dikasih pupuk. Nah, kemudian tanah yang katakan semak berduri bisa nggak menjadi tanah subur? Bisa. Siapa bilang enggak? Itu saya pikir iya ya. Kenapa? Karena kalau yang namanya semak semak duri, ya udah tinggal ditebangnya semak durinya ini harus dilakukan itu. Jadi ada butuh effort untuk katakan mengelola hal itu. Kalau di tanah yang subur, apakah dia langsung rasanya nggak ada tanah yang dalam langsung kondisi menemukan subur? Rasanya nggak ada. Tapi tanah subur itu adalah tanah yang diolah, yang diusahakan. Jadi nggak ada saya rasa nggak di pertanian nggak ada yang nyantai-nyantai. Memang di Indonesia terkenal tanam habis itu tumbuh. Ya memang kesuburan, tapi hal itu perlu diolah. Nah, di sini ya saya belajar itulah kondisi hati saya.
apapun segala kondisi hati saya harus belajar mengelola, saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya benih yang katakan firman Tuhan yang bisa menempel pada saya itu tujuannya adalah berbuah. Ya, saya mau semangat untuk katakan merendahkan, untuk membuang batu, untuk membuang semak yang ada di dalam hati saya dengan bantuan dalam nama Yesus. Ya, saya berdoa supaya ada sesuatu yang memang Allah kerjakan buat kita semua, dan itu adalah hal yang baik, dan rancangan Allah itu adalah rancangan yang indah, memberikan harapan yang baru dan selalu memberikan satu kesegaran yang baru. Oke, hari ini kita saya aktifkan Sokratifnya. Kalau ada pertanyaan, hari ini kita tetap latihan soal. Jadi latihannya udah untuk persiapan PAS gitu ya. Bahannya dalam 4 bab, jadi siap-siap untuk katakan ya belajar mempersiapkan. Kemudian sekarang buka kan tentunya sekolahnya udah dibuka. Nah sekarang semuanya berikan feedback. Nah kalau dilihat sih yang belum beli feedback ada lumayan lah. Bentar. Oh ini. Coba sekolahnya dibuka. Oh nggak ada feedbacknya lagi ya. Ya. Kalau dulu kok ada, sekarang nggak ada. Oke. Bentar. Oke, saya mau nanya, ada yang bisa ini nggak, apa namanya? Ada yang lihat feedback lagi nggak? Rasanya nggak ada ya. Coba. Oh ya, nggak ada lagi. Oke, saya kira masih ada. Ya sudah. Oke, berarti itu udah nggak perlu lagi feedbacknya, karena memang di sekolahnya udah nggak ada. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, Sokratifnya saya nyalain ya. Oh ya, untuk ada pertanyaan japri aja ya. Nah, soalnya Sokratifnya mau dibuat untuk pilihan ganda. Oke, mari kita buka halaman. Ya, ini untuk persiapan yang 4 ya. Jadi halaman 185. Oke, nomor 1. Nomor 1. Silakan masukkan jawaban untuk nomor 1. Halaman 185. Halaman 185. Oke, sudah ada 1 orang yang dari 10 siswa yang masuk. Yang belum masuk, cari cara untuk masuk. Oke, 12 siswa. Oke, yang ini ada 2 jawaban sekarang.
Hmm. Oke, tiga jawaban. Yang belum absen, silakan absen ya. Oke, 17 yang join, baru separuh, 10%. Yang lainnya, kalau ada kendala, bisa japri ya, biar dibantu supaya saya bisa mendapat gambaran seluruh kelas, yang masih seluruh semuanya dari kalian, dari anak-anak bisa mengerti. Yuk, ini masih dua-dua. Jadi harapannya bisa makin banyak, maksimal adalah 33 yang sudah bisa join. Oke, semuanya udah 33 orang yang masuk. Nah, di sini nomor satu, eh, ini kita melihat bahwa untuk membentuk ikatan, gitu ya, membentuk ikatan, itu adalah menyerupai gas mulia ya. Itu adalah yang konsep yang kita pegang, adalah menyerupai gas mulia. Nah, sekarang gas mulia yang akan mau diserupai adalah yang mana untuk di sini? Kita lihat yang diserupai ada dua, yaitu dengan 1S2, 2S2, 2P6, atau 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Begitu ya. Nah, tentunya mana yang lebih mudah untuk dilakukan untuk jadi gas mulia itu kata lain yang ada di soal itu adalah berkaitan sama aturan oktet. Kecuali yang HE ya. Yang HE itu di luarnya 2. Nah, ini duplet gitu ya. Nah, untuk menyerupai gas mulia karena dia berikatan, maka yang paling lebih cocok adalah kalau melepaskan 7 terlalu banyak. Ya, melepaskan 7 itu terlalu banyak. Ya, kita nggak pilih. Lebih susah melepas 7. Bisa saja, tapi terlalu susah. Nah, kemudian kalau menyerap satu, nah itu masih possible, itu lebih mudah. Ya, tentu di sini mana yang lebih cocok, ya lebih tepat. Kemudian kalau C memasangkan satu, iya. Oke, memasangkan satu di sini oktet juga ya. Oktet juga, betul. Di sini yang C memasangkan satu elektron. Iya, benar, jadi oktet ya. Yang B itu menyerap elektron, dia akan menjadi, karena menyerap elektron dia akan jadi ion negatif. Karena menyerap satu dia negatif satu gitu ya, negatif satu. Kemudian kalau untuk yang C itu adalah membentuk ikatan kovalen, gitu ya, ikatan kovalen. Nah, jadi menyerap atau memasangkan satu elektron. Iya.
Jadi itulah yang memang masih berhubung oktet ini dalam bentuk kovalen atau dalam bentuk ion dia oktet gitu ya. Nah, untuk yang A sebenarnya possible tetapi dia terlalu sulit karena terlalu banyak yang dilepaskan ya. Ini terlalu sulit. Bisa-bisa aja ya. Maksudnya disesuaikan dengan kalau di realitanya itu tentunya yang mudah untuk dilakukan ya. B dan C itu mudah dilakukan dan dia terangkum yang jawabannya adalah yang benar adalah yang D karena dia menyangkut B dan C. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor berikutnya. Kalau ada pertanyaan langsung ke Sokratif ya. Oke, sekarang adalah nomor. Oke, kalau nomor 2 saya langsung bahas saja. Kan kalau ini mah lebih ion Na+. Ion Na+ itu nomor apa ya? Na ya atom Na itu nomor atomnya sama dengan 11. Kemudian kalau ion kan dia melepas satu ya, positif. Berarti protonnya adalah 11, sedangkan elektronnya adalah 10, begitu ya. Kalau ini ion, kalau atom Na dia protonnya tetap 11, elektronnya tetap 11 juga. Nah, jadi mana yang lebih cocok menggambarkan adalah yang tentunya 2 itu adalah Na plus kekurangan 1 elektron. Iya, jawabannya yang C ya. Ion Na plus kekurangan 1 elektron. Nah, sekarang nomor 3. Nah, silakan pilih, saya refresh. Masih 26, 7 lain lagi, silakan bergabung, usahakan bergabung supaya lebih maksimal yang didapatkan. Nomor 3, saya tuliskan data-datanya di sini sambil dipikirkan. Nomor 3, yang perlu diperhatikan adalah posisi di tabel periodik. Jadi udah siap-siap tabel periodik dan tentukan posisinya ada di mana. Setelah menentukan posisi, baru yang membantu itu adalah sifat yang paling ionik. Nah, yang paling ionik itu, wah udah ada yang jawab langsung ini, udah ada yang jawab. Oke, good, 28 yang masuk, tinggal jawabannya. Oke, ini mulai beragam. Nah, yang paling ionik kan di dalam ionik ini terjadi yang analisa berpikirnya ya, Pak, ionik. Bagaimana terbentuk ionik ya? Terbentuk ionik itu oleh karena ada transfer elektron gitu ya. Kenapa ya kok bisa terjadi transfer elektron? Oke, kita ingat ada daya tarik elektron dalam suatu ikatan, itu adalah sifat keelektronegatifan. Oke, nah kemudian menganalisa keelektronegatifan paling tinggi itu dimiliki oleh golongan 17 atau golongan 7A ya, yang paling atas. Yang paling tinggi ya yaitu oleh atom F. Oke, 11 sampai 30 yang jawab. B dan apa namanya? Ya maksudnya A, B, C, D, E itu terpilih semua. Oke. Wah, ini menyebar. Oke, menarik. Nah, yang paling tinggi F. Kemudian
Karena ada transfer elektron, ya berarti beda keelektronegatifannya harus tinggi ya. Beda keelektronegatifan harus tinggi. Berarti atom yang memiliki nilai keelektronegatifan tinggi itu adalah yang membentuk ion negatif. Ya, atom yang memiliki nilai keelektronegatifan rendah itu yang membentuk ion positif. Iya. Nah, berarti harus beda tinggi ya. Oke, 19 yang katakan udah ngasih jawaban. Oke, saya ambil jawabannya di sini. Kemudian kita diskusi. Salah, enggak apa-apa, namanya latihan. Bukan itu yang menjadi tujuan. Kalau salah kan ujian, ini mah latihan kan. Salah enggak apa-apa. Nah, sekarang kita mau amati, sekarang kita perlu tahu posisinya ya. Nah, posisinya membantu. Nah, 3 itu posisinya adalah di golongan 1. Nah, saya rada hafal. Kemudian ini yang B, ini nomor atom 3, nomor atom 4. Jadi nomor atom ya langsung bisa lihat tabel periodiknya ya, udah cukup jelas. Ini 11C, kemudian 12D, kemudian E-nya nomor 9. E-nya 9, ini golongan 17. Nah, kemudian F-nya 17. Hati-hati tidak terkecoh mengenai F itu bukan elemen sesungguhnya, hanya lambang saja. Nah, untuk yang paling kecil, elektronegatif paling kecil itu terletak di sini. Ya, ini paling kecil. Nah, di antara paling kecil itu ada yang sangat paling kecil banget ya. Paling kecil, ini mah berdasar golongan. Ini paling besar, golongan yang memiliki nilai paling besar. Oke, berarti kalau yang paling besar itu di E, berarti E, kemudian yang paling kecil tuh ke bawah makin kecil lagi ya. Jadi yaitu yang C-nya. Berarti yang ke bawah makin kecil gitu ya. Yang ke atas nilai keelektronegatifannya makin besar. Jadi untuk memahami, menganalisa, jadi bab 3 ikut-ikutan untuk mendukung bab 4 gitu ya. Oke, berarti kita cari yang C sama E. Sekarang kita lihat, oke. Sekarang nomor 4 ya. Kalau ada pertanyaan langsung ya, Japri ya. Jadi sekali ada pertanyaan, oh Pak perlu dijelaskan. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi informasinya ya kalau ada pertanyaan di pikiran lebih baik disampaikan aja. Mengenai masalah saya nangkap atau belum nangkap nanti saya infokan. Ya, namanya komunikasi tentunya kan pasti timbal balik ya. Yang penting responnya adalah bukan respon yang negatif, bukan respon yang nyatakan, gini aja kok nggak bisa, bukan. Gitu ya. Oke, yang nomor 4. Jadi ini berkaitan sama ion yang tidak biasa ditemukan, gitu ya. Ion yang tidak biasa ditemukan. Nah, sekarang ion apa yang nggak biasa ditemukan? Oke, kita lihat golongannya. Untuk Na, dia golongan 1. Oke, berarti untuk katakan menjadi Na+, itu biasa, gitu ya. Ini adalah kita cari yang katakan informasi tidak biasa. Untuk Mg, golongan berapa? Nah, dia golongan 2. Berarti untuk menjadi Mg2+ adalah biasa. Ya. Kemudian Al. Al golongan
3 menjadi Al3 plus golongan yang biasa. Oke, ini kalau golongan 3 hati-hati, kok ini golongan 13 atau golongan 3A gitu ya. Ingat pakai Romawi ya. Kemudian S. S adalah golongan 16 atau 6A. Berarti elektrovalensi juga 6. Oke, 6. Tadi untuk menjadi 8 yang tadi oktet, dia memerlukan 2 elektron. Ketika memerlukan 2 elektron, berarti jumlah elektronnya lebih banyak, gitu ya, lebih banyak dari lebih banyak dari jumlah protonnya, begitu ya. Nah, akibatnya mau nggak mau ini yang membentuk ion negatif, gitu ya. Nah, ion negatifnya 2 min. Biasa yang ini. Sekarang PR. Golongan 17 atau golongan 7A. Oke, ini justru memerlukan, ini kan 17, berarti kan dia ada ke 18 kan? Dia cuma tambah 1 aja. Jadi memerlukan 1 elektron, gitu ya. Jadi jumlah elektronnya masih tetap sama. Dia jumlah elektronnya masih lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya ketika dia menerima 1 elektron. Jadi akibatnya sudah ion yang biasa adalah ion negatif yang bermuatan -1 karena dia biasanya 1. Kalau menjadi -2 bisa nggak? Bisa, tetapi energinya jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar. Oke, sekarang jadi jawabannya adalah yang E karena dia tidak biasa, ya. Nah, sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 coba. Iya, oke. Wah, udah ada 4 yang jawab langsung nomor 5 ya. Oke, yuk lanjutnya yang lain ya. Saya sambil tulis-tulis beberapa data. Jadi di situ dibahas mengenai senyawa ion. Berarti kalau yang kita pelajari itu ada 3 gitu ya. Ada 3, itu adalah senyawa ion yang ada dimunculkan di nomor 5, itu ada senyawa juga senyawa kovalen. Ada juga yaitu logam gitu ya. Jadi kurang lebih 3 ini yang kita akan bahas, yang kita coba bandingkan satu sama lain. Baru 4 tadi yang jawab, sekarang 9. Oke, sekarang beragam ya. Yang menjadi fokus, hati-hati adalah yang menjadi fokus itu adalah kata bukan. Ya, bukan. Jadi itu biarlah tidak luput dari perhatian kita untuk kita menganalisa sebelum menjawab kata bukan. Harapannya ini menarik, ini 23 yang jawab, jadi untuk recall, untuk mengingat kembali, kita mereview ya 4. Oke, masih 12, masih 14 ya, masih 14 yang jawab dari 23. Berarti ada belum yang join, sekarang 9, 8 sekarang. Yuk, yang 8 orang saya mengencourage untuk bisa ini memikirkan dan ikut menjawab. Nah, sekarang udah 7 orang yang belum join ke Sokratif. Oke, nah sekarang udah 17 yang jawab, separuhnya meningkat, akan terus meningkat, tapi saya ambil datanya sekarang adalah karena terbatas karena waktu. Oke, nah kita amati, Oke, kita amati sekarang. Nah, sekarang jawabannya lebih banyak yang E ya. Oke, kita analisa dulu. Senyawa ion itu rapuh, iya, rapuh betul. Nah, pengertian rapuh itu seperti apa? Karena kita melihat strukturnya. Struktur ion itu adalah yang ada positif sama negatifnya ya. Nah, ketika positif dan negatif itu saling geser, sehingga susunannya menjadi seperti ini, kan dia selang-seling. Selang-seling.
Nah, ini akibatnya apa? Misal ini kan ini hasil karena menggeser layar ya, lapisan yang kedua. Jadi kan sama-sama negatif, sama-sama positif, nah sama-sama negatif. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah tolakan. Nah, tolakan inilah yang menyebabkan dia menjadi rapuh gitu ya. Oke, seperti garangnya NaCl kan ada batang besar, masih kotak. Jadi kalau misalkan kita bisa beli garam di pasar tuh kotak, semuanya bisa dipadetin udah. Tapi kalau ketika kena mungkin jatuh langsung ambiar, biar gitu ya. Seperti kayak kaca yang sudah kaca temper namanya, kaca temper jadi kayak di mobil itu kalau kalau kena benturan, dek bisa kercek, udah retak semua dan kemudian kalau pecah kepik jadi kepingan. Nah kurang lebih gitu. Itu yang dimaksud rapuh gitu ya. Nah kemudian ini memiliki titik leleh yang tinggi. Ya coba bayangan garam. Garam dimasak pada saat kapan dia bisa leleh? Kita masak pakai kompor nggak bisa leleh. Jadi perlu panas yang lebih tinggi lagi ya. Jadi titik lelehnya tinggi. Nah kemudian ini larutannya bisa dia larutannya itu menghantarkan listrik. Iya. Kenapa menghantarkan listrik? Karena berkaitan dengan why? Karena adalah because karena ionnya bergerak ya, karena ionnya bergerak. Itu alasannya. Nah, kalau tidak bergerak pasti nggak bisa menghantarkan listrik gitu ya. Kemudian ini lelehannya, ya lelehannya ternyata sama. Oke, jadi yang katakan menjadi tidak itu adalah berkaitan dengan padatan. Kalau padatan tidak menghantarkan listrik, gitu ya. Oke, ini adalah jawabannya adalah yang E, gitu ya. Oke, sekarang kita nomor 6. Nomor 6. Di nomor 6 itu adalah zat yang mengandung ikatan ion. Nah, ikatan ion terbentuk dari apa? Secara umum kan dia bedanya harus tinggi ya, elektronegatifan. Jadi bagian di di tabel periodik itu kiri sama kanan gitu ya. Jadi secara umum itu terbuat dari logam dan non logam. Secara umum ya, secara umum. Oke. Nah, sekarang kita lihat pilihan A. A itu ternyata S. S itu apa? Ya, S itu adalah H2O gitu ya, H2O. Jadi H2O, H itu non logam, O non logam. Oke, bukan. Silikon ini unsur Si. Bukan ikatan ion. Nah, kemudian perunggu. Nah, perunggu ini kita kenal logam ya. Jadi perunggu ini merupakan campuran. Coba tolong bantu browsing ini perunggu, minta bantuan Renal bisa bantu browsing untuk cari perunggu itu terdiri dari apa dengan apa gitu ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini adalah campuran logam. Ya, campuran logam itu banyak banget. Kemudian batu kapur. Nah, kemudian kalau gula, coba ini nanti Renal dapatnya di chat di sana ya, di apa namanya? Di kolom chat aja. Nah, kemudian minta bantuan Ciko untuk mencari batu kapur. Batu kapur itu rumusnya apa? Nah, itu sangat membantu kita untuk menganalisa, untuk menyelesaikan soal ini. Nah, jadi dua ya, minta bantuan Renal sama Ciko. Nah, setelah dapat, masukin ke kolom chat. Nah, ini gula. Kalau gula, nah, gula yang di pasaran itu namanya gula namanya sukrosa. Ya, sukrosa. Nanti ini dipelajari lebih detail strukturnya itu dipelajari di kelas 12. Nah, ini adalah rumusnya adalah C12. Enggak, bukan. 6. Oh iya benar 12. 12 H. Oke, H24 berarti 22, O-nya
12 jadi 11. Ya, jadi ini rumusnya. 5, oke. Tembaga dan timah ya biasanya. Thank you Renal. Oke, thank you Ciko. Nah, di sini kalau kita lihat semua C, H sama O ya. C itu golongan di non logam. H itu memang golongan satu, tapi ingat dia non logam ya. Jadi hati-hati untuk yang satu ini yang atom H. Jadi hati-hati dengan atom H itu tergolong non logam ya, bukan logam. Kemudian O non logam. Oke, semuanya non logam. Berarti bukan ionik tapi kovalen. Nah, sekarang yang ini CaCO3. Nah, CaCO3 ini ionnya apa saja? Oke, ini terdiri dari ion Ca2+ dan ion CO3 2- ya. Wow. Jadi ini ada ion positif, ada ion negatif. Namanya ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk dari daya tarik dari yang bermuatan positif sama muatan negatif. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Nah, sekarang campuran logam. Campuran logam ini terdiri dari tembaga dan timah umumnya. Walaupun unsur lain yang tadi udah dijelasin, udah di copy paste sama Renal ya, fosfor, mangan, aluminium sama silikon ya. Tapi utamanya adalah tembaga dan timah. Oke, berarti jawabannya adalah yaitu yang D. Oke. Nah, kita udah berbicara mengenai ikatan-ikatan, bla bla bla, udah. Nah, kemudian kita masuk ke nomor berikutnya, yuk. Oke, sekarang nomor 10, kita loncat ke nomor 10. Nah, di nomor 10, saya aktifkan lagi seperti, nah udah masuk 34, bagus ya. Nah, sekarang saya refresh lagi, yuk. Harapannya udah masuk 34, 33 maksudnya. Nomor 10. Nah, saya munculkan beberapa hint gitu ya untuk katakan kita boleh menganalisa, kemampuan kita menganalisa berkaitan sama informasi yang sudah pernah kita dapatkan. Rumus Lewis. Jadi di dalam rumus Lewis, selain rumus Lewis itu ada juga istilah ya rumus struktur begitu ya. Tapi ini kita di sini nggak dibahas, saya hanya terpikir saja rumus struktur. Rumus Lewis tentunya dia menggambarkan elektron terluar tiap atom ya, tiap atom. Oke, jadi yang perlu dicari X-nya itu berapa titik, nah, atau berapa elektron maksudnya. Yang pertanyaan perlu jawab adalah berapa elektron yang dimiliki oleh atom X. Wow, oke, udah ada 5 yang jawab dari 23. Yuk, yang 10 lagi bisa join ya, sambil menganalisa. Itu berapa elektron yang dimiliki oleh X, kemudian sama juga pertanyaan berapa elektron yang dimiliki oleh Y. Ya. Nah, berapa elektron itu adalah, sekarang ditanya, golongan berapa atom X dan atom Y. Nah, pasti setelah menganalisa, pasti bisa menjawab. Jadi kemudian melihat tabel periodik, gitu ya, periodik. Oke, ini sini merujuk dua jawaban. Oke, oh muncul yang ketiga. Jadi ada variasi yang ketiga. Oke, yuk kurang 4 lagi yang join ya. Tentukan jawabannya ya. Jadi apa ya? Memilih itu karena ikut ambil bagian kan, memilih walaupun salah. Oh, aduh, salah tebakan saya. Enggak, tapi itu pasti menjadi memori tersendiri buat otak kita untuk terlibat.
Terima kasih udah tiga John, tinggal jawab sekarang. Pilih, tentukan jawabannya. Walaupun tidak tahu, pertama ada pengalaman menjawab, lakukan. Walaupun itu hanya berawal dari nebak. Jadi harus step by step itu dilewati. Ya, walaupun nebak, ora opo-opo. Ya, ini namanya latihan. Jadi masih sudah tiga yang gabung, kemudian masih 12 yang menjawab. Cepetan jawab ya. Tapi saya ambil sekarang jawabannya. Jadi tentukan jawabannya kalian. Nah, karena itulah yang membantu proses belajar. Karena proses belajar itu bertahap. Karena seorang anak saya juga ngelihat, oh ya, belajar itu bertahap ya. Oke, tahapannya ini step by step. Saya coba menuntun step by step. Nah, sekarang di sini banyak yang milih B ya. Kenapa? Ya karena menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. X golongan berapa? X pasti oke, analisanya adalah kan antara X dan Y ada yang namanya di sini terdapat domain ikatan kan, ya domain ikatan. Nah di situ ada 2 elektron. Nah ini artinya apa? Ya tentunya 1 elektron dari X dan 1 elektron dari Y gitu ya. Nah ternyata kalau kita lihat X-nya di sekitar X-nya nggak ada lagi elektronnya, tapi hanya ada domain ikatan. Ya berarti X-nya 1 elektron. Itu kan. Nah, kemudian kalau Y-nya, kalau kita amati itu adalah Y-nya kiri punya 1, kanan adalah 1. Jadi 2. Yang dia punya domain bebas. Ya, Y-nya punya domain bebas. 2 domain bebas. Domain bebas. Nah, berarti yang dimiliki berapa? Berarti total yang dimiliki adalah 2 kali 2 ditambah 2. Jadi 4, totalnya 6. Oh, langsung menghitung. Jadi golongan 6, golongan 1. Oke, cari. Elektronnya kan keluar 1. Jadi mau nggak mau di sini adalah golongan 1 atau 1A begini ya. Yang ini adalah golongan 6 atau 16 atau 6A gitu ya. Maka yang benar adalah jawabannya yang iya, benar yang B ya. Oke. Sekarang kita terus bergerak, terus melangkah ya. Jadi saya teringat terus ke hal yang tidak diketahui itu dibuang. Semak-semaknya dibuang, kemudian batu-batunya dibuang gitu ya. Itu yang kita juga gambaran sebagai proses belajar. Nah, sekarang oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 13. Oke. Di nomor 13 itu adalah jumlah elektron yang dipakai dalam molekul N2. Oke, N2. Yang perlu kita lakukan analisanya adalah analisa apa? Ya, tentunya adalah yang pasti posisi di tabel periodik. Nah, posisi di tabel periodik itu dia yang menentukan untuk ikatan golongannya, periodenya nggak pengaruh ya. Jadi secara khusus informasi yang ingin kita ketahui di tabel periodik adalah mengenai golongan. Nah, golongan untuk golongan N itu ada di golongan, ya ternyata ada di golongan yang namanya golongan 15 atau 5 gitu ya. Nah, sekarang ini nomor 5A berarti dia tergolong 5, punya 5. Jadi kita lanjut, N-nya punya 5. Gimana untuk N-nya ada 2? Supaya memenuhi bahwa dia adalah memenuhi supaya dia ada 8. Karena untuk ikatan dia 8. Karena N2, N dengan N, berarti ini tergolong yang namanya ikatan atau ya ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Kalau senyawanya berarti senyawa di dalamnya hanya ada ikatan kovalen ya, berarti namanya senyawa kovalen. Nah, di sini cuma ada 5. Jadi apa yang kita lakukan? Ya kita coba gimana caranya supaya dia 8. Kalau 5 ke 8 kan butuh 3 ya.
Jadi ini 1, 2, ini 1, ini 1. Untuk dibedakan ya ini aja saya gambar bulat-bulat. Ini udah 3 dipasangin, berarti ada 2 yang belum. Nah, 2, oke. Berarti ini sama ini saya hapus. Udah selesai, jadi sekitarnya 8. Jadi yang ditanya adalah jumlah elektron ya, jumlah elektron yang digunakan bersama. Oke, yang digunakan bersama itu yang katakan irisan. Yang ini kemudian sama yang ini. Begitu ya. Berarti yang irisan yang dilingkari dua-duanya berapa elektron? 6 elektron. Jadi hati-hati juga kalau nanti jumlahnya ditanya jumlah berapa pasang gitu ya. Nah, itu mengenai penelitian dari 3 pasang elektron. Oke, jawabannya adalah yang D begitu ya. Nah, ingat hari ini tugasnya harapannya sudah selesai ya, tugas yang kuis ya. Oke, nah kemudian bukan ya, maaf bukan. Tapi kayaknya iya sih. Nah, saya juga lupa ingat. Nah, sekarang lanjutin aja dulu. Nah, sekarang nomor 14. Ini lebih kompleks lagi. Itu yang kelas 11. Kelas 11 deh, bukan kelas kalian. Oke, nomor 14. Saya refresh dulu. Iya. Oke. Ini udah lebih kompleks lagi ya. Jadi kita lihat jadi senyawa ia mempunyai ikatan ion dan ikatan kovalen gitu ya. Untuk membuat ini senyawa kalau contoh kita analisa. Jadi ikatan ion. Oke, ikatan ion berarti dia terdiri dari ikatan antara unsur logam dan non logam gitu ya. Ini secara umum ya. Ikatan kovalen, non logam dan non logam gitu ya. Oke. Sekarang kita amati senyawa yang A. Ini contoh saja. Ini dia antara Na sama Cl. Nah, kalau dua atom ini lebih gampang ini. Nah, jadi Na itu adalah dia tergolong di mana letak di periodiknya itu golongan ini perlu mencari Na ada di golongan mana. Na ada di golongan 1 ya. Sedangkan Cl itu posisinya adalah di golongan 17 atau 7A. Nah, sudah ini mah ketahuan lokasinya. 1 logam, 1 non logam. Oke, itu ikatan ion doang gitu ya. Berarti jangan sampai ada yang memilih A. Nah, sekarang tentukan B, C, D, dan E. Jadi kan ada yang 3 atom, ada yang 4 atom gitu ya. Jadi tentunya kalau menganalisanya ada ikatan ion sama ikatan kovalen. Wah udah, berarti kurang lebih jangan sampai 2. Kalau 2 jenis, nah itu gampang ditebak. Jadi bukan gampang ditebak, artinya ya udah pasti itu. Kalau A, Na sama Cl. Nah, udah ada yang dapat 1 udahan. 4 orang yang jawab ya. Nah, jadi saya tambahin lagi info supaya makin banyak yang kita menganalisa lagi. Nah, ini kan antara N sama H sama NH3 ya. Ini terdiri dari apa? Atom N dan atom H kan? Cuma 2. Nah, udah kita analisa ini apa? Ini adalah golongan 15, sedangkan atom H itu golongan 1. Walaupun golongan 1, tapi dia termasuk, jadi sebenarnya golongan untuk transisi aja kita menganalisa. Untuk yang logamnya itu yang menjadi utama. Ya, jadi N itu non logam, H itu non logam. Oke, berarti dia pasti kovalen doang gitu. Jadi
jangan ada yang memilih B. Wow, udah semuanya di sini 7 orang meruncing ke satu jawaban aja. Iya. Nah, tentunya dari C, D, dan E itu harus dianalisa. Gitu ya, menganalisanya. Berarti mau nggak mau kita cari senyawa yang memiliki logam dan non logam. Minimal minimal tiga atom. Ya, kalau 2 atom udah jelas pasti tidak mempunyai ion sama kovalen. Oke, kalau membingungkan ya enggak apa-apa. Yuk join dulu, kemudian jawab. Memang waktunya terbatas saja. Nah, ini 100% jawabannya. Oke, mantap. Jadi jawaban adalah yang C ya. Kenapa? Karena di situ ada K, ada KOH. Berarti K itu adalah logam, sedangkan O dan H adalah non logam. Begitu ya. Nah, ini ionnya apa? Jadi nanti bab berikutnya jadi nanti untuk mempermudah, jadi kalau untuk mempermudah kenapa nggak dilakukan ya? Adalah memang tapi harus ada hal yang perlu kita lakukan itu berkaitan sama menghafalkan nama-nama ion. Nah, itu akan sangat-sangat membantu gitu ya untuk menentukan senyawa ion atau bukan ya, menghafalkan nama-nama ion. Oke. Nah, nama-nama ion itu supaya tidak mencari-cari nama-nama ion itu ada di halaman 240. Nah, ini adalah untuk mempermudah. Ya. Nah, halaman 240. Jadi kalau K di halaman 24 itu adalah ion positif yaitu ion kalium. Jadi langsung saja nama si logamnya. Kemudian kalau ini yang negatif itu logam si minusnya. Nah, di sini adalah ion hidroksida. Begitu ya. Nah, di antara yang kovalen yang mana? Tentunya di antara O dan H. Cara menggambar rumus Lewisnya bagaimana? Nah, oke, ini diinfokan di sini. O, coba untuk yang terakhir, ya, buat struktur Lewis O dan H. O itu adalah golongan 16, H itu adalah golongan 1. Yang perlu diingat, dia ada 1 elektron yang jadinya kelebihan 1 elektron dari yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Yang keluarnya ini adalah 8, 6, karena dia golongan, ini kan 2, kalau sederhana 2, 8, 6. Dia adalah, kalau lihat tabel periodik juga boleh, 16 berarti 6 elektron terluar. Yang ini 1 elektron. Nah, O-nya 1, H-nya 1, kemudian minusnya 1. Nah, ini kan kelebihan 1 elektron. Jadi totalnya adalah di sekitar total OH-nya di OH itu adalah kita mendistribusikan 8 elektron. Nah, silakan buat ini sebagai yang terakhir. Kalau sudah langsung dikirim ke line ya. Ditunggu. Yang sudah menemukan, silakan dikirim ke line O sama H.
Oke, udah ada satu yang masuk. Oke, yang barusan masuk memang perlu ya kurang, sok diperbaiki. Dan kemudian ingat di sekitar H itu periode 1. Jadi di sekitar H itu maksimal dia 8. Maksimal dia 2. Maksimal dia 2. Jadi harus ada 2 di sekitar H. Coba diperbaiki lagi. Yang lain sudah menemukan kirim. Oke, masih ini, ayo rumus Lewis. Oke. Oke. Masih perlu dikoreksi lagi. Oke. Nah, harus lagi. Iya, haknya harus dipindah ke yang O. Nah, secara lengkap begini. Berarti O-nya ada 6. Kemudian ada 1, saya pakai segitiga, itu ya, segitiga. Nah, kemudian ada H. H kan nempel masih 1 ya. H. Oke. Nah, jadi gimana? Ya, oke, yang elektron 1 ini kita pindahin ke sini. Yes. Kemudian karena dia ion, maka pakai kurung. Berarti kurungnya udah benar, memang harus ada. Oke, kurung dan dia bermuatan minus. Oke. Nah, kovalennya yang mana? Kovalennya yang ini antara H dengan yang O. Begitu ya. Nah, ini adalah ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan ioniknya dengan mana? Dengan K yang bermuatan positif 1, kehilangan 1 elektron. Ya. Kemudian di dalamnya, kalau di gambar lengkap, dia pasti elektronnya di dalamnya pasti 8. Karena dari nomor atom 19, dia 2881, yang satunya hilangkan, kemudian yang muncul yang terluar adalah yang ini, gambaran 8 elektron. Begitu. Oh, untuk lengkapnya, jadi saya pakai perlu gambar yang segitiga, karena elektron yang punyanya K itu kurang lebih segitiga, gitu ya. Untuk membuat dia lebih lengkap, gitu ya. Oke, terima kasih buat yang masuk walaupun 1, no problem, thank you responnya. Nah, di sini sampai di sini aja dulu ya pertemuan kita, latihan kita. Besok kan udah ada penilaian harian bab 3 ya. Jadi persiapkan besok buat nyaman, senyaman-nyaman untuk mengerjakan, dan waktunya 60 menit murni ya. Jadi nanti koordinasi jam 6 lebih 55 atau jam 7 kurang 55 udah join di Google Meet. Jadi beberapa koordinasi ya cuma sedikit aja, tapi kayaknya penting kalau kita siap ya, jadi enak untuk mengerjakannya. Oke, selamat pagi. See you tomorrow. Sehat selalu, Tuhan berkati. Bye. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Jangan lupa Makasih, Pak. absen ya. Oke, bye-bye. Jangan lupa absen. Makasih, Pak.